Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sin Francisca, NPM 1915-210167. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis investasi dan suku bunga terhadap jumlah uang beredar melalui inflasi sebagai variabel intervening. Variabel mediasi atau intervening merupakan variabel perantara atau moderating yang berfungsi untuk memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hubungan ini bisa terjadi secara langsung maupun secara tidak langsung. Terkait dari investasi, suku bunga, inflasi, dan jumlah uang beredar. Dari sisi makro, investasi merupakan salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Investasi sendiri merupakan penambahan barang modal dan barang produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa dalam perekonomian. Dan dengan adanya investasi, dan bisa saja terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yang terciptanya lapangan pekerjaan baru yang dapat menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Jika dilihat dari fungsi investasi, maka dapat kita ketahui bahwasannya investasi tetap dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, dan tingkat suku bunga sendiri merupakan biaya atau harga dari pinjaman atau kredit. Indikator suku bunga dijadikan sebagai salah satu cara oleh otoritas untuk menjaga kestabilan perekonomian. Kenaikan harga di setiap tahun itu menandakan bahwa adanya inflasi. Seperti salah satu penyebabnya ialah dunia peredaran uang atau tingginya peredaran uang, di mana uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan, sehingga hal ini menyebabkan penaikan harga-harga barang atau jasa, dan hal ini bisa terjadi pada saat pemerintah menerapkan sistem anggaran defisit, di mana setiap kekurangan anggaran tersebut diatasi dengan cara mencetak uang baru sehingga banyak uang yang menyebar dan menyebabkan inflasi. Jumlah uang beredar sendiri memiliki arti sebagai instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam memacu kegiatan perekonomian. Identifikasi masalah. Pertama, pemerintah diharuskan lebih teliti dalam menerapkan kebijakan yang dibuat untuk mengurangi inflasi yang ada di Indonesia, dan diharapkan dapat menjaga kestabilan dari inflasi dan jumlah uang beredar. Yang kedua, investasi dan suku bunga merupakan hal yang tampak memiliki pengaruh yang besar terhadap jumlah uang beredar. Adapun rumusan masalah tersebut ialah: pertama, apakah investasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah uang beredar melalui inflasi sebagai variabel intervening? Dan apakah suku bunga berpengaruh signifikan terhadap jumlah uang beredar melalui inflasi sebagai variabel intervening? Berikut adalah tujuan dari penelitian. Pertama, untuk menganalisis pengaruh investasi terhadap jumlah uang beredar melalui inflasi sebagai variabel intervening. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh suku bunga terhadap jumlah uang beredar melalui inflasi sebagai variabel intervening. Berikut adalah kerangka konseptual, di mana investasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah uang beredar melalui inflasi sebagai variabel intervening, dan suku bunga berpengaruh terhadap jumlah uang beredar melalui inflasi sebagai variabel intervening. Berikut adalah bentuk persamaan aplikasi, di mana Y1 sebagai inflasi, Y2 sebagai jumlah uang beredar, X1 sebagai investasi, dan X2 sebagai suku bunga. Bentuk persamaan pertama, jumlah uang beredar fungsi dari investasi dan inflasi. Persamaan kedua, jumlah uang beredar fungsi dari suku bunga dan inflasi. Persamaan ketiga, inflasi fungsi dari investasi. Dan persamaan keempat, inflasi adalah fungsi dari suku bunga. Di dalam analisis jalur atau path analysis didukung oleh uji mediasi yang bertujuan untuk menguji apakah variabel intervening berfungsi sebagai mediasi atau perantara dengan syarat hasil P1 lebih kecil dari hasil perkalian antara P2 dan P3, atau pengaruh langsung lebih kecil dari pengaruh tidak langsung, maka HA atau hipotesis diterima. Yang kedua, hasil P1 lebih besar dari hasil perkalian antara P2 dan P3, atau pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung, maka HA atau hipotesis ditolak.
Berikut adalah bentuk persamaan pertama. Diketahui bahwa nilai R-square-nya sebesar 0,149 dengan variabel dependennya jumlah uang beredar dan nilai koefisiennya sebesar min 0,120 dan 1,138. Hasil persamaan kedua, nilai R-square-nya 0,334 dengan variabel dependen jumlah uang beredar dan nilai koefisien dari suku bunga dan inflasi terhadap jumlah uang beredar sebesar 1,832 dan 1,783. Hasil persamaan ketiga, nilai R-square-nya sebesar 0,305 dan nilai koefisiennya sebesar min 2,390. Hasil persamaan keempat, nilai R-square sebesar 0,007 dan nilai koefisiennya sebesar min 0,306 dengan variabel dependen inflasi. Interpretasi hasil PET analysis. 1. Pengaruh investasi terhadap jumlah uang beredar melalui inflasi sebagai variabel intervening. Berikut adalah kerangka konseptualnya. Besarnya pengaruh langsung investasi terhadap jumlah uang beredar atau P1 sama dengan min 0,038, atau besar pengaruh tidak langsung investasi terhadap jumlah uang beredar melalui inflasi, yaitu sebesar min 0,2012. Dan besarnya pengaruh total sebagai pengaruh mediasi investasi terhadap jumlah uang beredar melalui inflasi, atau pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung sebesar min 0,2392. Nah, kesimpulan dari nilai total sebagai pengaruh mediasi lebih kecil dari nilai pengaruh langsung dan lebih besar dari pengaruh tidak langsung. Hasil perhitungan yang dapat menunjukkan bahwa nilai pengaruh langsung atau P1 sebesar min 0,038 lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung atau min 0,2012, maka HA atau hipotesis ditolak. Artinya, investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah uang beredar melalui inflasi sebagai variabel intervening, atau dapat disimpulkan bahwa inflasi tidak menjadi variabel intervening atau variabel yang dapat memediasi atau penghubung antara investasi dengan jumlah uang beredar, maka inflasi tidak berfungsi sebagai variabel intervening. 2. Pengaruh suku bunga terhadap jumlah uang beredar melalui inflasi sebagai variabel intervening. Berikut adalah kerangkanya. Besarnya pengaruh langsung suku bunga terhadap jumlah uang beredar atau P1 sama dengan 0,433 dan besar pengaruh tidak langsung suku bunga terhadap jumlah uang beredar melalui inflasi yaitu min 0,0353 dan besarnya pengaruh total sebagai pengaruh mediasi suku bunga terhadap jumlah uang beredar melalui inflasi atau pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung sebesar 0,433 dikurang dengan 0,0353 sama dengan 0,3977. Dapat diketahui bahwa kesimpulan dari nilai total sebagai pengaruh mediasi lebih kecil dari nilai pengaruh langsung dan lebih besar dari pengaruh tidak langsung. Dari hasil perhitungan tadi, dapat kita simpulkan bahwa nilai pengaruh langsung atau P1 sebesar 0,433 lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung sebesar min 0,0353, maka HA atau hipotesis ditolak. Itu artinya suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah uang beredar melalui inflasi sebagai variabel intervening, atau dapat disimpulkan bahwa inflasi tidak menjadi variabel intervening atau variabel yang dapat memediasi antara suku bunga terhadap jumlah uang beredar, maka inflasi tidak berfungsi sebagai variabel intervening. Sekian dari penjelasan saya. Apabila terdapat kata-kata yang kurang sopan dan penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.